Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Baik mahasiswa semuanya, mohon maaf karena telat mengirimkan materi berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin, yang mana di antara 4 khalifah itu yang pertama adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau kita lihat masa kekhalifahan ini disebut juga dengan masa kemajuan Islam yang pertama, dimulai semenjak kematian atau meninggalnya Rasulullah SAW atau wafatnya Nabi SAW. Kita tahu bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Tetapi persoalan tersebut diserahkan kepada kaum muslimin untuk menentukan siapa yang akan menggantikan beliau setelah beliau wafat. Kalau kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan menjadikan atau memimpin atau menggantikan siapa yang setelah kematian beliau. Kemudian kalau kita lihat sejarah bahwa ketika terjadi musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah itu berjalan cukup alot, baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Ansar. Mereka semuanya adalah umat Islam yang merasa sama-sama berhak untuk menjadi pemimpin Islam setelah wafatnya Rasulullah. Akan tetapi ketika dengan semangat ukhuwah Islam yang sangat tinggi, akhirnya menimbulkan atau dari hasil musyawarah itu dipilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin setelah Rasulullah, karena dilihat dari semangat keagamaan Abu Bakar sehingga beliau mendapat penghargaan yang tertinggi dari umat Islam, sehingga dari kelompok baik Muhajirin maupun Ansar menerima dan membaiatnya sebagai pemimpin umat Islam setelah kematian Rasulullah. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa Abu Bakar itu disebut sebagai khalifah Rasulullah atau pengganti Rasul, yang dalam perkembangan ini disebut khalifah saja. Ini hanya semacam khalifatul Rasulillah, khalifah Rasulillah. Jadi khalifah itu adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi wafat untuk menggantikan dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Kemudian kalau kita lihat bahwa Abu Bakar hanya memerintah selama 2 tahun saja setelah kematian Rasul. Kenapa? Karena usianya, karena beliau meninggal, jadi lebih kurang 2 tahun beliau menjadi khalifah, dan masa yang sesingkat itu habis hanya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, terutama yang ditemukan oleh bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah, karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat, karena mereka menentang Abu Bakar dan mengatakan bahwa ketika Nabi wafat maka hilang pula lah semua perintah yang dijalankan oleh Nabi tersebut. Kemudian pada akhirnya Abu Bakar melakukan perang terhadap orang-orang yang menentang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan tidak mau mengikuti perintah atau undang-undang yang telah
dibuat oleh Abu Bakar hanya melanjutkan apa yang telah terjadi pada masa Rasulullah, sehingga Abu Bakar untuk menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan perang Riddah namanya, yaitu perang melawan kemurtadan. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar ini banyak terjadi murtad atau kembali kepada agama semula, tidak beragama Islam lagi. Nah, jadi setelah melakukan atau menyelesaikan urusan perang yang disebutkan perang Riddah tadi, perang dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirimkan kekuatan keluar Arabia yang ditugaskan pada waktu itu adalah Khalid bin Walid yang dikirim ke Irak untuk dapat menguasai Hirah pada tahun 634 Masehi. Nah, disinilah Abu Bakar meninggal pada tahun itu, sehingga digantikan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah atau pengganti dari khalifati Rasulullah. Jadi Umar ini disebut juga dengan khalifati Rasulullah, pengganti dari pengganti Rasulullah, tapi tetap juga khalifah namanya. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini dikenalkan dengan istilah Amirul Mukminin atau komandan orang-orang beriman. Pada masa Umar terjadi ekspansi juga atau perluasan wilayah. Yang pertama terjadi di ibu kota Syria, kemudian Damaskus yang jatuh pada tahun 635 Masehi, artinya satu tahun setelah meninggalnya Abu Bakar tadi. Kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, seluruh daerah Persia jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis ekspansi, diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As, dan kemudian ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada beberapa yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab ketika dia melakukan perluasan wilayah, termasuk sampai ke Iskandaria yang dapat ditaklukkan pada tahun 641 di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Mesir jatuh pada kekuasaan Islam pada tahun tersebut. Jadi kalau kita lihat pada masa pemerintahan Umar ini perluasan wilayah cukup banyak, karena dengan Umar itu terkenal dengan pemberani ya, sehingga kita lihat perluasan wilayah yang terjadi dengan cepat itu. Umar segera membuat dan mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang seperti di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, seperti yang pertama itu Makkah, yang kedua Madinah, yang ketiga Syria, yang keempat Jazirah, kemudian ada Basrah, ada Kufah, ada Palestina dan Mesir. Jadi ada 8 provinsi yang menjadi wilayah dari kekuasaan kekhalifahan Umar bin Khattab ini. Kemudian dari segi administrasi yang lain, Umar bin Khattab juga dengan cekatan membuat beberapa departemen karena dipandang perlu untuk didirikan, kemudian diatur, kemudian ditertibkan, serta ada pembayaran gaji dan pajak tanah. Jadi kalau kita lihat, kalau Abu Bakar memerintah hanya 2 tahun saja, yang hanya dengan 2 tahun itu beliau hanya mampu menaklukkan hanya beberapa wilayah saja,
Tetapi yang lebih dalam dari itu adalah dengan memerangi orang-orang yang sudah murtad. Berbeda dengan pemerintahan Umar bin Khattab ini, beliau memerintah lebih lama, yaitu lebih kurang selama 10 tahun. Tetapi Umar juga mengakhiri masa jabatannya dengan kematian karena dia dibunuh oleh seorang budak Parsi bernama Abu Lu'lu'ah. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Artinya dia menunjuk 6 orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah. Salah satunya ada di antara orang yang 6 itu adalah ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talhah, ada Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah Umar wafat itu, tim yang 6 itu bermusyawarah dan akhirnya berhasil menunjuk Utsman sebagai khalifah. Kemudian kita lihat lagi pemerintahan Utsman bin Affan yang dimulai pada tahun 644 sampai 655, lebih kurang ya, 644, atau ada juga yang mengatakan 655, ada juga yang mengatakan 656. Jadi ada juga sekitar 10 tahun pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi di masa pemerintahan Utsman itu dia juga lebih kurang 10 sampai 12 tahun ya, 11 atau 12 tahun lebih kurang Utsman bin Affan memerintah. Kemudian dia juga melakukan ekspansi seperti ke Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transosania, dan Tabaristan. Artinya wilayah-wilayah yang sekarang itu beragama Nasrani, itu sudah pernah Islam berkuasa yang luar biasa di situ pada waktu itu, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian kalau kita lihat kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Kenapa? Karena mungkin karena umurnya sudah lanjut. Karena Utsman pada waktu itu sudah berumur 70 tahun dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35, tahun 655 Masehi, Utsman juga dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang kecewa pada waktu itu. Kenapa mereka kecewa? Karena kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya dalam menjaga keluarga dan kedudukan tertinggi. Artinya di sini apa? Bahwasanya Khalifah Utsman ini terkenal dengan istilah nepotisme, mengangkat seluruh karib kerabat untuk menjadikan jabatan-jabatan tertinggi dalam pemerintahannya. Seperti salah satunya adalah Marwan bin Hakam. Dia pada dasarnya adalah menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Jadi seolah-olah Utsman bin Affan itu hanya sebagai boneka saja, sementara yang menjalankan pemerintahan adalah orang-orang yang diangkat dari kelompok keluarganya. Tetapi meskipun demikian tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan yang penting. Tetapi penting juga, Utsman juga berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Ini salah satu ikon dari pemerintahan Utsman bin Affan. Bukan tidak ada ya. Tapi setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali. Nah inilah sehingga pada akhirnya Ali terpilih sebagai khalifah. Dan kita lihat Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahnya ia menghadapi berbagai pergolakan yang tentu saja dari kelompok-kelompok yang mendukung Utsman, sehingga terjadi banyak pemberontakan terhadap Ali.
Kemudian Ali ini juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar. Artinya di sini kalau kita lihat setelah tidak lama Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan, yang mana pemberontakan itu yang dilakukan oleh Talhah, kemudian Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman karena kita tahu seluruh dari para khalifah itu termasuk Utsman, walaupun sudah berusia lanjut, dia juga mati terbunuh, dan ada kelalaian dari Ali bin Abi Thalib untuk tidak mengusut siapa yang menjadi pembunuh dari Utsman bin Affan, sehingga terjadi pemberontakan yaitu dari Talhah, Zubair dan Aisyah. Tetapi pada akhirnya Ali mengirim surat kepada Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara secara damai. Kemudian tetapi ditolak oleh Talhah dan Zubair, sehingga terjadilah perang Jamal atau perang dengan menggunakan onta, karena Ali tetap juga tidak mau mengusut siapa pembunuh Utsman. Kenapa disebut dengan perang Jamal? Karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta. Kemudian Ali berhasil mengalahkan lawannya. Akhirnya Zubair dan Talhah terbunuh ketika hendak melarikan diri. Sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Kemudian bersama dengan itu, kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus seperti Muawiyah yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Kemudian setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Talhah dan Aisyah, Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Nah, pada waktu ini terjadi juga yang disebut dengan namanya perang Siffin. Kemudian tetapi perang itu juga diakhiri dengan tahkim namanya, atau arbitrase, yaitu tetapi walaupun diakhiri dengan tahkim atau musyawarah, tetap saja tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yaitu kelompok Khawarij. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi kekuatan politik, yaitu yang pertama Muawiyah, yang kedua Syiah atau pengikut Ali, dan Al-Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Mereka ini tidak setuju dan tidak sependapat dengan Ali. Karena terpecahnya umat Islam menjadi 3 kelompok ini atau kepada 3 kekuatan politik ini, tentu saja tidak menguntungkan bagi Ali. Kenapa? Karena munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin lama, artinya semakin berkurang, sementara posisi Muawiyah semakin kuat, sehingga pada tanggal 20 Ramadan Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, artinya kalau orang yang keluar dari kelompok atau barisan Ali ini, sehingga kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan saja. Namun Hasan lebih lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Inilah terakhir dari masa pemerintahan dari khalifah Rasulullah, yaitu yang 4, yang dimulai dari
Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Maka kalau kita lihat mulai masa pemerintahan Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode Khalifah Rashidah. Para khalifahnya disebut Khulafaur Rasyidun atau khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. Kemudian mereka dipilih melalui proses musyawarah yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Artinya di antara keempat itu terpilih secara musyawarah, tidak dengan turun-temurun. Kemudian setelah periode ini pemerintahan Islam berbentuk kerajaan, yang mana akan kita bahas pada pertemuan berikut tentang Khalifah Bani Umayyah, dan itulah akhir dari masa pemerintahan Khalifah Rashidah. Demikian saja atau yang dikenal dengan Khalifatul Rasyidin. Demikian saja materi berkaitan dengan Khalifah Rasyidin yang 4 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.